皆様、大変お待たせいたしました。ただいまより、2023年高校教師の向けに、日本語教育のstrategi pengajaran sakubung tingkat dasar というウェビナーセリーズを開催いたします。本日はお忙しい中、お集まりいただき、誠にありがとうございます。このウェビナーは4つテーマがあります。今回のテーマは、Latihan pembuatan sakubung untuk tingkat dasar です。発表者は、ハリスティアワン先生でいらっしゃいます。ハリスティアワン先生は、ダルマプルサダ大学の作文授業の先生です。本日、司会進行とモデレーターを務めます。ダルマプルサダ大学生のマウラナ・ジュニザルと申します。どうぞよろしくお願いいたします。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Bapak dan Ibu peserta seminar. Kami ucapkan terima kasih atas keikutsertaan dalam webinar series Strategi Pengajaran Sakubung Tingkat Dasar pada tahun 2023 ini. Perkenalkan, saya Maulana Junizar, mahasiswa Universitas Dharma Persada, jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang, sebagai moderator pada acara seminar webinar kali ini, yang akan memandu jalannya seminar webinar hingga selesai. Kegiatan ini merupakan bentuk dari pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Universitas Dharma Persada. Webinar series ini akan disajikan dengan 4 subtema. Webinar series kali ini adalah webinar series kedua yang dilaksanakan. Subtema kali ini dengan judul Pelatihan Pembuatan Sakubung untuk Tingkat Dasar. Narasumber webinar pada hari ini adalah Haris Setiawan Sensei yang merupakan salah satu dosen pengampu mata kuliah Sakubung di Universitas Dharma Persada. Saat berjalannya acara, diharapkan para peserta dapat menyalakan kamera dengan virtual background yang sudah diberitahukan. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada webinar siang hari ini, Pelatihan Pembuatan Sakubung untuk Tingkat Dasar. Yang pertama, pembukaan dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib, lalu berikutnya ada sambutan dari perwakilan tim dosen, berikutnya ada pembacaan CV narasumber, penyampaian materi dari narasumber, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, lalu diakhiri dengan penutupan. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib. Yang pertama, pastikan koneksi internet Anda stabil. Lalu yang kedua, peserta dilarang menyalakan mikrofon tanpa seizin moderator. Yang ketiga, peserta diharapkan menggunakan pakaian yang sopan jika menyalakan kamera. Lalu yang keempat, peserta diharapkan aktif berpartisipasi dalam acara. Yang kelima, peserta diharapkan menggunakan format nama yang sesuai dengan yang akan dicantumkan pada sertifikat. Yang keenam, peserta diperbolehkan bertanya melalui kolom komentar atau bertanya langsung dengan raise hand setelah pemberian materi oleh pembicara. Lalu yang ketujuh, peserta dimohon menyalakan kamera pada saat sesi foto bersama dilakukan. Lalu berikutnya, peserta diwajibkan mengisi daftar hadir pada link yang diberikan oleh panitia sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Demikian tata tertib webinar yang telah dibacakan. Kami harap para peserta dapat memahami dan tentunya mentaati peraturan yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah sambutan dari salah satu tim dosen yang akan diwakilkan oleh Hargo Sensei. Kepada Hargo Sensei, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, maaf, apakah suara saya terdengar, moderator? Hai, Sensei terdengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, konnichiwa. Alhamdulillah, puji syukur atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan webinar ini.
Pertama-tama saya sampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Ibu pengajar bahasa Jepang tingkat SMA dan sederajat di dalam kesibukannya bisa meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Kemudian juga untuk Bapak Hari yang bersedia menjadi narasumber dan seluruh panitia kegiatan ini yang bisa menyelenggarakan webinar ini. Kegiatan webinar ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dosen-dosen untuk pengabdian masyarakat sebagai tugas tridharma yang harus dilakukan oleh pengajar di perguruan tinggi. Tema webinar adalah pelatihan pembuatan sekubung untuk tingkat dasar. Kegiatan kali ini merupakan webinar yang kedua dari seluruh rangkaian webinar yang akan dilaksanakan. Webinar yang pertama sudah kami lakukan pada bulan Mei lalu dengan tema strategi pembuatan sekubung untuk tingkat dasar. Kami merencanakan ada 4 kali kegiatan yang masuk ke dalam rangkaian webinar ini, yaitu di bulan Mei lalu, kemudian bulan Juni ini, lalu Oktober, dan juga November. Tujuan dari webinar ini adalah memberikan informasi mengenai sekubung kepada guru-guru SMU atau sederajat. Kemudian di samping itu bisa menjadi tempat diskusi saling tukar informasi bagaimana metode yang cocok untuk memahami sekubung. Harapan kami dengan adanya kegiatan ini bisa memberikan kontribusi nyata untuk mengembangkan bahasa Jepang pada masyarakat Indonesia melalui guru-guru pengajar bahasa Jepang. Semoga kegiatan kali ini berjalan lancar sampai selesai dan bermanfaat bagi peserta yang hadir pada hari ini. Demikian sambutan singkat dari saya yang mewakili panitia acara webinar ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Selamat mengikuti webinar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Hargo Sensei. Selanjutnya, saya akan membacakan CV dari narasumber webinar pada hari ini, yaitu Haris Setiawan Sensei. Beliau menempuh pendidikan S1 dengan jurusan Sastra Jepang di Universitas Pajajaran, S2 dan S3 dengan peminatan linguistik terapan di TUFS. Beliau juga sudah lulus JLPTN 1 pada tahun 2009 dan 2012 dengan nilai yang sempurna. Pelatihan yang pernah beliau ikut sertakan yaitu Nihongo Kyoiku Jishu di TUFS dan Universitas Ljubljana di Slovenia pada tahun 2010. Saat ini beliau sebagai dosen tetap di Universitas Dharma Persada pada program studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Selain itu, beliau juga sebagai translator dan interpreter bahasa Jepang lepas, pengajar bahasa Indonesia di Japanesia.net, YouTuber di Japanese Channel, sering mengadakan koryukai atau diskusi budaya tiap bulannya. Pengalaman kerja beliau sebelumnya, beliau pernah bekerja sebagai guru bahasa Jepang di SMA Negeri 44, bekerja di travel agent di Jepang, bekerja di sosial media data analis, pengajar bahasa Indonesia di TUFS, dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Pengalaman beliau sudah sangat baik di dunia bahasa Jepang. Acara selanjutnya adalah acara utama kita pada siang hari ini, yaitu webinar yang mengusung tema pelatihan pembuatan sakubung untuk tingkat dasar yang akan dibawakan oleh Haris Setiawan Sensei selaku dosen pengampu mata kuliah sakubung di Universitas Dharma Persada yang tentunya telah hadir di tengah-tengah kita. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita simak bersama-sama materi yang akan Hari Sensei sampaikan. Sebelumnya, kami beritahukan kepada para peserta bahwa kami akan membuka sesi tanya jawab di akhir pemaparan webinar. Jika para peserta memiliki pertanyaan terkait materi yang akan disampaikan, silakan untuk menulis di kolom chat Zoom atau bisa klik raise hand. Kepada Hari Sensei, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Saya share.
Apa sudah terlihat screen-nya? Screen PPT-nya. Sudah ya. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih kepada para panitia sudah meluangkan waktu dan tenaganya untuk kegiatan ini. Kemudian para Bapak Ibu guru bahasa Jepang, dimanapun Bapak Ibu berada, terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk kegiatan ini. Para mahasiswa juga yang sudah membantu kami mempersiapkan kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Setiawan. Saya mengajar di Universitas sudah lama, dari tahun 2004 mungkin ya. Kebetulan sejak 2011 ya, kalau nggak salah saya mengampu mata kuliah Sakubung ini. Jadi dari situ sampai sekarang pun masih diminta untuk mengajar Sakubung. Pada dasarnya karena ini merupakan mata kuliah yang sulit Bapak Ibu ya. Jadi dan saya orangnya menerima apa adanya ya. Jadi ya udah. Tapi alhamdulillah dari situ saya banyak belajar dan mungkin bisa berbagi apa yang saya pelajari selama ini kepada Bapak Ibu hari ini. Jadi sebelumnya kita sudah di bulan Mei lalu Bapak Ibu ya, yaitu belajar mengenai strategi pengajaran Sakubung tingkat dasar. Ya, jadi waktu itu kita belajar yang masih permukaannya dulu ya, jadi belum masih ya bersifat umum begitu ya. Sudah memperkenalkan beberapa hal yang mungkin berguna untuk pengajaran Sakubung ya, bisa digunakan sebagai strategi waktu Bapak Ibu sensei mengajarkan Sakubung. Nah, hanya saja mungkin kalau di SMA itu kan mungkin pelajarannya belum jauh sampai ini, belum sampai saya juga kurang pengetahuan mengenai sejauh mana pembelajaran bahasa Jepang dasar di SMA atau SMK. Hanya saja mungkin untuk kegiatan kompleks seperti Sakubung belum banyak mungkin. Itu asumsi saya pribadi. Mungkin kalau ada yang bisa menjelaskan nanti bisa ditambahkan. Hanya saja saya berharap dengan kegiatan ini bisa menambah alternatif kegiatan yang bisa Bapak sensei-sensei lakukan di kelas. Kemudian saya juga sangat senang sekali bisa terlibat dalam kegiatan ini karena seperti yang tadi sudah disebutkan, saya juga dulu berangkat dari guru bahasa Jepang di SMA, kebetulan di daerah dekat kampus yang tempat saya kerja sekarang juga, SMA Negeri 44. Apa di sini ada yang pengajar di situ mungkin? Dulu saya mengajar di sana sekitar 1-2 tahun mungkin ya. Dan di situ saya merasakan bahwa sebagai guru bahasa Jepang waktu itu saya pribadi sangat merasa kurang mendapatkan kesempatan belajar gitu, belajar untuk diri sendiri. Jadi saya sangat senang sekali bisa di sini bisa berinteraksi di bahasa Jepang di SMA atau SMA. Terus hari ini kita akan membahas mengenai pembuatan Sakubung ya Bapak Ibu. Jadi kemarin kita sudah mempelajari pengetahuan umumnya. Hari ini kita akan literally akan mencoba ya sedikit-sedikit beberapa metode yang sering saya gunakan di kelas. Jadi hari ini adalah judulnya pelatihan pembuatan Sakubung tingkat dasar. Di bagian sebelumnya, kita sudah membahas 4 hal ini. Yang pertama adalah
kita juga sebelumnya sudah ngobrol Sensei, ya. SMA, SMK itu kondisi pengajaran seperti apa sih gitu ya. Jumlah siswanya berapa, bahan ajarnya apa, minat siswanya terhadap bahasa Jepang seperti apa, targetnya bagaimana ya. Terus kita juga sudah menyamakan ya, mensinkronisasi definisi sakubung itu apa, dan pengalaman Sensei Gata di menulis atau mengajar sakubung. Dan dari situ pada dasarnya sama Sensei Gata. Jadi jumlah siswanya juga yang ditangani oleh sensei-sensei di sini banyak sekali, dan kalau misalnya untuk sakubung itu sangat sulit mengatasinya begitu ya. Jadi, muridnya banyak ya, jadi sulit untuk kasih feedback yang spesifik, yang detail begitu ya. Tapi ini kondisi yang sama sih rata-rata sebagai besar institusi pendidikan yang menyelenggarakan dan berbeda. Terus mengenai minat siswanya juga sama ya Sensei ya. Jadi banyak, ada juga yang berminat, tapi tidak sedikit juga yang sebenarnya ada di kelas itu karena ya mau tidak mau ada di kelas bahasa Jepang. Yang saya tangkap sama. Terus kita juga sudah membahas kendala dalam sakubung. Masih ingat nggak sih kendalanya apa aja? Mungkin ada yang masih ingat. Jadi kendalanya itu kalau nggak salah dibagi dua jenis ya. Ada kendala yang dihadapi muridnya, ada juga kendala yang dihadapi pengajarnya. Mungkin ada yang masih ingat, Sensei? Apa kira-kira? Apa yang membuat kita sulit menulis, Sensei? Masih ingat? Oke, kita lihat ya. Oh ya, rekaman dari oh ini ada yang chat. Takut salah, terima kasih, kurang membaca. Terima kasih Siti Aisyah Sensei dari SMA NTS. Lihat. Nah, salah satunya itu ya, salah duanya itu. Ada lagi mungkin ya, silakan. Rekaman dari, oh ya, saya mau bilang ini, rekaman dari webinar sebelumnya yang bulan Mei itu ada di channel YouTube-nya Prodi kami, nanti mungkin bisa di-share ya linknya ya. Oke, kita lihat saja ya kendalanya. Jadi kendalanya itu adalah ini Sensei. Kalau dari sisi pembelajar, itu ada kondisi tidak biasa menulis atau membaca. Maksudnya dalam hal ini tidak biasa menulis atau membaca itu menulis dan membaca dalam bahasa Jepang ya dalam hal ini. Ya. Jadi proses untuk mengeluarkan output tentunya kita harus ada input dulu di dalamnya ya. Jadi untuk beraktivitas kalau badan kita nggak dimasukin input ya makanan atau minuman, otomatis outputnya juga jadi kurang produktif gitu ya. Nah, sama halnya dengan kegiatan pembelajaran. Jadi kalau misalnya inputnya kurang, outputnya juga bisa dibilang akan tidak maksimal. Terus selain itu kemampuan bahasa Jepangnya juga masih terbatas. Ini udah ya memang begini ya alaminya ya, karena masih belajar ya. Terus kadang kita juga dihadapi, kita disuruh menulis tapi di luar konteks komunikasi. Jadi pada dasarnya bahasa itu kan digunakan untuk berkomunikasi. Hanya saja pada saat menulis ini atau membuat hubung, kadang kita membuat sesuatu yang di luar konteks komunikasi ya. Seharusnya kan kita menulis sesuatu untuk disampaikan kepada orang lain. Hanya saja kadang latihan sakubungnya terlepas dari hal. Kemudian sulit dapat feedback Sensei. Terus tidak ada kesadaran dibaca Sensei. Jadi ini juga satu hal yang penting sekali. Bahwa kalau tidak ada kesadaran dibaca oleh orang lain itu tingkat antusiasmenya akan berkurang. Kemudian sekarang juga marak ini ya Google Translate ya. Jadi penggunaan AI atau mesin penerjemah ini juga sulit dihindari. Dan ada juga pembelajaran bahasa ibu yang belum terarah. Maksudnya ini adalah ketika kita mau memproduksi bahasa asing, tentunya akan menggunakan bahasa ibu kita ya sebagai petunjuk pertama ya. Dan itu bukan hal yang salah ya, itu memang alaminya begitu. Hanya saja kita perlu arahkan.
Terus kalau dari sisi pengajar itu ya karena kondisinya pembelajaran banyak ya, jadi tidak cukup waktu dan tenaga untuk feedbacknya, dan mungkin ada juga kondisi di mana pengajarnya ini juga masih minim pengalaman dalam menulis. Sama halnya dengan saya juga sama. Oke. Kemudian kita juga bulan lalu membahas teorinya ya, teori bagaimana supaya bisa menulis gitu. Teorinya seperti ini sih. Ada yang masih ingat gimana caranya supaya bisa nulis? Teorinya sih ya. Ada yang masih ingat mungkin? Silakan, bisa chat juga, bisa ngobrol langsung juga boleh. Ya. Apa ya? Apa teorinya? Teorinya supaya bisa nulis. Kalau mau output berarti ada inputnya. Berarti apa tuh inputnya kalau menulis? Ya. Oke, kurang lebih seperti ini Sensi. Jadi kalau dari pembelajar, kalau mau banyak menulis itu harus banyak membaca Sensi. Ini teorinya Sensi ya. Kalau mau banyak menulis harus banyak membaca. Kalau mau kerja banyak harus makan banyak, intinya gitu. Terus yang kedua adalah memberdayakan bahasa Jepang yang sudah ada. Nah ini yang kelihatannya gampang tapi sebenarnya susah sih. Jadi mengkondisikan siswanya atau kita ya itu menggunakan bahasa Jepang yang kita sudah kuasai dulu begitu ya. Ini sangat sulit sekali karena kecenderungan ketika menulis sakubung itu biasanya mengandalkan bahasa ibu dulu kan ya tadi ya sudah dibahas. Karena yang jadi itu bahasa Indonesianya dulu, maka mau tidak mau harus bertemu dengan bahasa Indonesia yang sebenarnya kalau diterjemahkan itu bahasa Jepangnya belum dipelajari gitu. Nah, jadi mau tidak mau harus bertemu dengan bahasa Jepang yang sebenarnya belum pernah dipelajari, belum pernah diketahui oleh si pembelajar itu. Itu sangat sulit ya, kondisi. Bilangnya sih gampang, makanya ini teorinya ya. Bilangnya sih gampang, memberdayakan pakai bahasa Jepang yang udah kamu kuasai dulu. Ngomongnya gampang, tapi teorinya gampang, tapi susah. Karena kecenderungan tadi. Ya. Terus menulis dalam konteks komunikasi. Jadi kita bisa mengarahkan gimana mengkondisikan supaya siswa itu menulis untuk menyampaikan pendapatnya kepada orang lain, menyampaikan pesan. Kemudian teori selanjutnya adalah kalau buat dari bahasa ibu, maksudnya bahasa Indonesia ya dalam hal ini ya. Kalau misalnya membuat sakubung dari bahasa Indonesia, itu usahakan pakai kalimat atau pakai kata-kata yang sederhana saja ya. Tapi karena kita native ya, kita tidak tahu apa yang sederhana dan apa yang kompleks gitu. Nah, Presiden Jokowi mengunjungi Amerika gitu ya. Itu sebenarnya kalau dilihat ya biasa aja bahasa Indonesia yang sederhana ya. Tapi kalau ketika diterjemahkan ke bahasa Jepang ya, mengunjungi itu akan menjadi sesuatu yang kompleks karena pada dasarnya mungkin belum disampaikan di tingkat dasar. Nah, hal seperti itu yang kita perlu pastikan. Terus kalau dari sisi pengajarnya, teorinya supaya bisa menulis ya, kita semaksimal mungkin bisa memberikan fasilitas membaca dulu. Jadi supaya mahasiswanya bisa nulis, setidaknya kita bisa memberikan mereka input dulu gitu. Lalu bisa meminimalisir kekhawatiran pembelajar. Tadi kan ada juga sensei yang menuliskan takut salah gitu ya. Nah ini kekhawatiran pembelajar ini kita harus minimalisir sensei. Ya gampangnya ya, nggak apa-apa salah juga gitu ya. Tapi walaupun dibilang salah juga nggak apa-apa gitu, tetap aja takut. Gitu ya. Itu udah mekanisme manusia seperti itu. Mekanismenya bertahan gitu ya. Nah, itu salah satu teorinya. Ya, jadi dengan meminimalisir kekhawatiran kita bisa meningkatkan produktivitas siswa atau kita sendiri ya dalam menulis. Kemudian teori yang lain adalah mempermudah feedbacknya sensei. Jadi kalau dulu waktu awal mengajar sakubung itu saya selalu mengoreksi sakubung itu detail.
pakai tinta merah gitu ya, dibulet-buletin ini harusnya begini gramatikalnya gitu ya. Nah itu ternyata dari hasil penelitian yang saya baca mengenai sakubung, walaupun sudah diperbaiki secara gramatikal ya, misalnya ini harusnya bukan tabemas, harusnya tabemasta, kan lampau ya gitu ya. Nah, walaupun sudah diberitahu seperti itu belum menjamin siswanya akan selanjutnya akan benar begitu. Memang ada kemungkinan jadi lebih sadar dengan hal itu. Hanya saja tidak menutup kemungkinan siswa tersebut akan mengulang kesalahan yang sama begitu. Jadi apa namanya? Walaupun sudah dikoreksi, belum tentu terkoreksi. Kemudian, nah karena itu kita waktu dulu, saya dulu rajin banget ya sampai bulet-buletin gitu. Satu orang itu bisa habis setengah jam gitu ya. Sementara muridnya ada 20 orang. Waduh, hidup saya sebagai udah nggak punya kehidupan nanti. Jadi untuk memberikan apa jalannya lebih lancar gitu ya, nanti kita harus mempermudah feedback kita sampaikan. Nah ini nanti kita sampaikan lagi, kita bicarakan lain kali. Ya, feedbacknya seperti apa. Kemudian teori yang lain adalah memberikan small step atau scaffolding ke siswa bertahap sensei. Nah, hal yang akan saya sampaikan hari ini juga merupakan small step, baik untuk sensei atau untuk siswanya. Oke, kita lanjutkan dulu. Kemudian prakteknya ini bagaimana caranya supaya metode apa yang digunakan supaya kita bisa memproduksi sakubung gitu, bisa menulis sakubung. Kemarin itu sudah membahas, saya sudah memperkenalkan dua strategi ini. Yang pertama adalah penggunaan template. Masih ingat sih template itu apa? Mungkin masih ada yang ingat. Apa itu template? Jadi sudah ada contohnya ya, contohnya terus ada bagian-bagian. Nah ini nanti kita akan bahas. Terus yang metode yang kedua adalah menyusun sakubung dari pertanyaan. Ya. Ini dua hal ini akan kita praktekkan hari ini, Sensei. Ya. Jadi kita akan sama-sama meniti small step-nya gitu ya, meniti tangga supaya kita bisa ya betul, Rizka Indriani Sensei, rimpang atau contoh sakubungnya sodes. Mau namanya rimpang ya. Terima kasih Rizka Sensei. Rimpang. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini nanti kita akan bicarakan lebih detail lagi di akhir. Kemudian untuk media dan feedbacknya yang ini yang sedang review webinar yang Mei kemarin. Ya. Yang pertama media inputnya ini banyak Sensei. Jadi banyak sekali website yang isinya itu bacaan dalam bahasa Jepang yang bisa dibaca oleh level tingkat dasar. Jadi ada watanoshi, ya. Ini dibacanya bukan watanoshi gitu ya, tapi watanoshi. Terus ada tadoku, ada yomu JP, ada yomimono ippai gitu ya. Ada macha, terus ada marugoto web. Ini mungkin udah tahu saya marugoto web. Ya. Ada juga NHK News Web Easy, ada Nihongo Gakushu Tokuhon, ya. Ada juga Hirogare Nihongo dan Epon. Ya. Ini bisa digunakan sebagai input. Nah, untuk outputnya ada juga ini Sensei. Ada Padlet, ya. Ada Google Slides, ya. Google Slides kita akan pakai hari ini Sensei. Ya. Ada Google Jamboard, ya, dan ada Genko Yoshi. Genko Yoshi ini adalah kertas Sensei sebetulnya. Kertas yang sebenarnya bisa diambil template-nya di website ya. Terus kita bisa print ya, kita bisa fotokopi dan kita bisa gunakan di kelas karena akhir-akhir ini kan kebanyakan pakainya digital ya. Nah, dengan menggunakan Genko Yoshi ini lebih tactile gitu ya. Kegiatan menulisnya ada pakai tangan dan akan lebih interaktif. Kemudian untuk feedback-nya Sensei ya. Jadi ada kendala terkait feedback ini. Pertama adalah siswanya banyak. Jadi feedback-nya tidak bisa spesifik. Kalau kita memberikan feedback secara spesifik, hidup kita sebagai seorang manusia akan hilang. Tidak bisa hidup ya.
peran kita di sini kan banyak ya. Kalau laki-laki ya sebagai, misalnya yang sudah berkeluarga sebagai pemimpin keluarga, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai misalnya sebagai pengajar, sebagai ketua apa misalnya ya. Jadi nanti karena habis sama koreksi sakubung, hidupnya nggak bisa jalan. Nah, karena feedbacknya seperti itu, jadi perlu waktu dan tenaga yang banyak sekali. Dan tadi yang seperti saya sebutkan, walaupun siswa itu misalnya hasil sakubungnya ada yang salah secara gramatikal, bumponya gitu ya salah, terus kita perbaiki, memang ada kemungkinan siswa tersebut bisa menghasilkan yang lebih baik, betul. Hanya saja bukan berarti tidak ada kemungkinan melakukan kesalahan lagi gitu. Intinya walaupun dikoreksi belum tentu bisa benar terus gitu ya. Dan itu merupakan hasil penelitian dari peneliti di Jepang. Dan itu juga ada di referensinya di sini, saya di bagian akhir bisa saya lihat. Kemudian ada juga kondisi di mana rendahnya kesadaran terhadap mistake dan error. Nah, ini maksudnya gini, jadi kadang kita itu dalam memproduksi bahasa asing itu melakukan kesalahan. Nah, kesalahan ini ada dibagi dua, secara garis besar ada dua jenis, yaitu ada yang namanya kesalahan yang disebut dengan mistake dan ada yang disebut dengan error. Nah, mistake ini merupakan kesalahan yang disebabkan karena ketidakpahaman. Jadi sebenarnya sudah tahu, tapi belum paham gitu. Nah, ini masih bisa diperbaiki. Nah, kalau yang error ini adalah kesalahan berbahasa yang ditimbulkan karena ketidaktahuan. Jadi memang ya udah karena nggak tahu jadi salah. Nah, kadang yang mistake ini sebenarnya tidak perlu diperlakukan sebagai sebuah kesalahan karena ya tidak stabil. Maksudnya tidak stabil itu kadang bisa menulis dengan benar, kadang salah. Nanti itu sudah terbukti dengan banyaknya sakubung yang selama ini saya koreksi. Jadi kalau kita lihat sakubungnya siswa ya, sakubungnya sensi juga sama. Itu ada kondisi misalnya ada satu kesalahan gitu ya, misalnya kesalahan di tata bahasa harusnya bentuknya masta tapi nggak dirubah gitu. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan itu kesalahannya tidak stabil. Jadi kadang dia tuh benar, kadang dia salah gitu. Jadi dan kalau kondisinya seperti itu sebenarnya nggak usah dibahas. Ini tinggal kasih ini aja, mungkin lupa. Gitu. Seperti itu. Jadi Nah, solusinya seperti ini, Sensei. Jadi pertama kita bisa menyederhanakan kegiatan feedback-nya ya. Jadi nggak usah terlalu detail ya. Ya, yang permukaan aja, terus nggak usah terlalu ini. Yang penting produktif dulu ya. Kemudian nggak usah terlalu detail, nggak usah terlalu kibisi gitu ya. Karena kalau kibisi juga kita capek gitu sebagai pengajar. Dan siswanya juga kalau terlalu kibisi ya, terlalu banyak akapengnya ya, tinta merahnya juga repot ya. Nanti insecure gitu ya. Nah, jadi kita santai aja, terus tingkatkan kolaborasi antar pembelajar ya, jadi bisa mengajak siswanya saling memeriksakan punya temannya ya, dan mengondisikan supaya si siswa itu bisa menemukan sendiri kesalahan gramatikalnya gitu. Jadi machigai o jibun de hakken shite kizuku itu penting sekali. Jadi bisa memberikan kondisi si siswa atau si pelajarnya itu bisa menyadari sendiri kesalahannya. Itu yang paling ideal. Terus seperti yang tadi saya sebutkan, tidak perlu tertentu, santai saja ya. Tidak perlu benar 100% secara gramatikal ya, tidak perlu menuntut itu terlalu jauh karena akan membuat kita lelah sendiri. Oke. Nah, itu tadi yang bulan lalu Sensei ya, ini sampai sini. Kita akan masuk ke materi baru yaitu pelatihan pembuatan sakubung tingkat dasar. Tapi sebelum itu Sensei, ada ice breaking dulu ini Sensei.
Saya di sini punya buku bahasa Jepang banyak banget, novel gitu. Saya pengen ngasih ke sensei ya, tapi dengan satu syarat, yaitu silakan coba tulis kanji sakubung pakai tools di Zoom, kan ada buat nulis tuh, bisa coret-coret ya sensei ya, bisa coret-coret begini ya. Nah silakan sensei coba, peserta di sini mahasiswa juga boleh, coba menulis kanji sakubung pakai tools di Zoom. Nanti tulisan yang paling bagus dapat novel bahasa Jepang. Silakan. Oke. Minat novel bahasa Jepang? Silakan. Oh, udah deh. Wes. Jangan lupa dikasih nama sensei ya, hasil karyanya ya. Kalau bisa jangan besar-besar sensei. Sisakan ruang untuk apa namanya, peserta yang lain. Jangan lupa dikasih ini sensei. Namanya ya di hasil karyanya. Yang paling bagus nanti kasih hadiah. Yaitu novel bahasa Jepang. Banyak banget ini saya. Sampai nggak tahu nyimpennya di mana lagi. Ayo yang berminat silakan bisa menulis. Lumayan sensei olahraga ini apa? Pakai mouse kalau itu ya. Atau pakai tangan gitu kalau pakai HP. Silakan. Mungkin saya bisa nih. Nah, gitu sih. Nah, gitu. Ini saya paling bagus nih kayaknya. Buat saya aja. Nggak baca. Tuh. Silakan sensei. Aku bung itu di mana tulisannya ya? Somo-somo. Saya tuliskan di sini sensei buat membantu. Aku salah. Sakubung. Sakubung. Salah. Nah, itu sensei. Nah, itu. Ya, biasanya tulisannya besar-besar ya. Sulit mengidentifikasi. Tapi nggak apa-apa, coba dulu. Wah, yang paling estetik nanti saya pilih. Atau Pak Hargo pilih deh. Ya, silakan. Sakubung sensei. Ini patokannya ini sensei ya, sakubung. Yang namanya estetis itu nggak mesti rapi gitu sensei ya. Silakan berekspresi sensei. Ya, oke, kita lihat siapa nih Pak Hargo nih yang paling estetik nih. Ya, nanti untuk pemenangnya mohon menghubungi pihak panitia, memberikan alamat sensei ya, nanti nama, alamat yang jelas, nanti supaya bisa kita kirim. Hanashi desu. Ya, karena waktunya ini ya, Sensei ya, tidak banyak. Hargo Sensei gimana Hargo Sensei? Mana yang paling bagus nih? Sepertinya bagus semua, Pak. Bagus semua ya. Oke. Silakan Pak, random Pak, pilih Pak. Karena tumpang tindih juga ya. Mana ya? Oke. Itu yang kelihatan deh. Ini ada paling warna merah nih paling besar. Yang besar ya. Alicia. Oh, biasa itu. Alicia. Oh, Iya. siapa nih? Alicia dari SMA 9 ya? Betul Pak? Sepertinya iya. Oke. Alicia Sensei. Ini Alicia Sensei ya. Oke, sip. Alicia Sensei. Saya tulis di selamat kepada Arigato Sensei. ya, Sensei dari SMAN 9 Jakarta ya? Mana? SMA Negeri 9 Depok Sensei. Depok, oke, sip. Iya. Ya, Arigato. nanti Alicia Sensei hubungi panitia supaya bisa dapat info ininya, alamat pengirimannya ya.
Oke, Sensei. Mas, terima kasih. Hai. Mohon izin hapus dulu ya. Terima kasih partisipasinya. Baik, oke. Oke, kita lanjutkan, Sensei. Ya, jadi pertama ini, kita akan bahas dua metode ini, yaitu penggunaan template dan menyusun sambung dari pertanyaan. Yang pertama adalah penggunaan template, Sensei. Ya, jadi kalau penggunaan template itu pada dasarnya seperti yang tadi disebutkan oleh Rizka Sensei ya, rimpang atau ada contoh sakubungnya, betul ya. Jadi pengajar itu harus menyediakan contoh sakubung ya. Dan kalau bisa, yang paling efektif adalah sakubungnya itu temanya yang berkaitan dengan kehidupan atau kebiasaan siswa kita gitu. Jadi kehidupan sehari-hari ya berkaitan dengan kebiasaan siswa. Karena kalau misalnya kita bisa memproduksi ya bahasa Jepang mengenai kebiasaan hidup kita, kalau diteruskan lama-lama itu akan menempel kepada diri kita gitu, yang menjadi bagian dari diri kita. Ya, bahasa Jepang itu minitsuku ya, menempel ke badan. Jadi menguasai intinya. Nah, terus ini sangat simpel ya karena hanya mengganti informasi tertentu saja. Dan karena hanya mengganti saja begitu ya, jadi produktivitasnya juga akan meningkat sih. Dan karena sudah ada contohnya, jadi feedback-nya juga tidak terlalu sulit. Jadi hanya memperhatikan beberapa bagian saja. Lalu nanti bisa dikembangkan jadi presentasi juga, Sensei. Jadi bisa menjadi kegiatan yang lain begitu di kelas. Nah, hanya saja karena ini sudah merupakan template gitu ya. Jadi siswa itu mungkin agak sedikit ini ya, tidak bisa bebas berekspresi. Jadi terbatas gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, ini namanya juga baru belajar ya, jadi ya yang terbatas dulu. Terus kadang ada juga muncul tata bahasa atau kosakata yang mau tidak mau ya muncul yang belum pernah dipelajari. Nah ini ya solusinya ya hanya disampaikan aja bahwa ini artinya ini, dipakai translasi aja. Dan dan ini contohnya Sensei ya. Jadi kalau misalnya Sensei kata perhatikan di sini ada bagian yang saya bulat-bulatkan ini ya. Ada maru-maru di sini ya. Nah, bagian selain yang maru-maru itu adalah contohnya, template-nya, Sensei. Nah, instruksinya, mahasiswa atau siswa itu tinggal menggantikan maru-maru ini dengan informasi yang dibutuhkan. Misalnya, kalau di bagian sini itu jam bangunnya jam berapa gitu ya. Ini kan kalau maru-maru mungkin agak sulit ya mengidentifikasi ini harus diisi apa gitu. Ini bisa dimodifikasi. Terus bisa juga selain waktu ada juga tempat ya, terus dengan alat apa ya, kemudian belajar apa gitu, terus dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Jadi pada dasarnya bisa seperti ini. Nah ini contoh yang di bawahnya adalah contoh dari yang sudah jadi Sensei. Ini masih sisa kubung dasar Sensei, jadi masih yang mungkin mudah sekali ya. Jadi Kiwa goji ni okimashita. Soshite shawa o abimasu. Nah, ini kan setiap siswa mungkin kebiasaannya beda-beda. Jadi bisa juga susunannya diubah gitu ya. Hanya saja masih berfokus ke template ini. Ya. Nah, kira-kira untuk sampai di sini template ini mungkin nggak begitu sulit Sensei ya. Saya sudah menyiapkan latihan untuk Sensei ya di sini. Nah, setelah ini kita akan latihan Sensei. Jadi nanti Sensei Gata di sini akan saya pandu masuk ke Google Slides. Nanti di dalam Google Slide akan ada seperti ini Sensei. Ada slide seperti ini. Nah, di sini karena ada berapa orang? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 15, 12 ya. Jadi bisa mungkin ada 4 kelompok ya, kira-kira 4 ya, 4 kelompok. Jadi satu kelompok 3 orang gitu ya. Ya, nanti akan dibagi 4 kelompok ya oleh Rama Sensei. Nanti kita akan masuk ke Google ke breakout room ya, Rama Sensei ya. Nah, nanti saya akan share linknya, link dari Google Slide ini. Nah, tugasnya Sensei di dalam breakout room adalah bekerja sama menyusun ini Sensei. Mengganti informasi yang ada di sini. Misalnya, Kino, Jojon to, Joni to, Ishoni. Nah, ini tempat makannya silakan ganti. Misalnya, apa sih? Hoka-hoka bento, bukan. Bukan tempat makan ya ini, sorry. Makanannya, sorry Sensei ya. Apa ya? Misalnya bento tapi Misewa, nah ini lokasi tempatnya ya. Misalnya Hoka-hoka bento ini arimasu. Atau lokasi itu di Jakarta misalnya, Misewa Jakarta ini ada. Terus Nedawa, nah ini silakan dicantumkan harganya berapa. Totemo yasu itakai, nah milih silakan. Dan saya pilih, terus nama makanannya apa, terus rasanya seperti apa. Karai desu kedo oishi desu. Ini juga bisa dimodifikasi oleh sensei ya. Nah selanjutnya mau makan di mana, mau makan apa gitu ya. Ini bisa sensei ganti. Nah ini judulnya sementara mie gacoan, tapi nanti bisa sensei ganti sendiri. Jadi bisa nanti sensei tulis namanya siapa aja, anggotanya di sini, terus judulnya di sini, terus silakan bisa memodifikasi langsung eh, bahasa Jepangnya di sini. Kira-kira tugas di breakout room-nya bisa dipahami sensei kata? Paham, Sensei. Oke, baik. Hai, wakarimashita. Oke, kalau sudah paham, sementara saya kirim dulu linknya. Itu mungkin Rahma Sensei bisa bantu saya membuat breakout room-nya untuk 4 kelompok ya. Sensei sudah dibuat. Sudah dibuat ya. Oke. Sudah 4 kelompok ya. Baik. Nanti silakan Sensei masuk ke link yang tadi dan mulai mencoba memodifikasi template yang sudah ada. Yoroshiku onegaishimasu. Nah, itu. Kalau ada yang kesulitan dengan aksesnya, silakan bisa komunikasikan.
masing-masing. Cuman slide yang terakhir kayaknya belum ada yang mengerjakan ya. Satu, dua, oke. Oke.
Oke, apa sudah kembali semua, Sensei Gata? Kelompok 4 tadi. Oke, sip, Sudah sip. Sensei. Ya, terima kasih sudah kembali semua ya, Sensei. Oke, Nasai. Baik, ya tadi kita sudah coba ini ya. Mohon maaf kalau instruksi saya kurang jelas, Sensei ya. Jadi pada dasarnya Sensei itu bisa hanya mengganti saja informasi yang ada di sini, Sensei ya. Jadi apa namanya mengganti informasi-informasi yang ini. Ya. Gitu. Jadi di sini sudah ada yang sudah jadi, misalnya dari kelompoknya Ita Sensei, Nawang Sensei, dan Darmawan Sensei. Tadi ada kendala di ini ya, koneksi juga ya. Oh, betul, Judulnya mohon maaf Sensei. nggak apa-apa, judulnya nasi goreng. Kino Ita Santo, Nawang Santo, Ishoni nasi goreng o tabemashita. Mise wa Solaria desu. Nedan wa 35,000 rupiah desu. Totemo oishikatta desu. Nasi goreng wa karai desu. Karai desu kedo Ah, ada oishii. Sensei. Sebentar. 辛いですけど美味しいです。次はほかほか弁当で天ぷらを食べたいです。いいですか？ Terus dari Peri Sensei, Iin Sensei, dan Ain Sensei. Tabete mimashou. Kino, Peri san to Iin san to issho ni ramen o tabemashita. Mise wa Jakarta ni arimasu. Nedan wa yasui. 1万ルピアです。とても安いです。ラーメンは辛いです。辛いですけど美味しいです。次は、丸亀でうどんを食べたいです。いいですね。Terus dari Putri Sensei, Rahma Sensei, dan Siti Sensei, Siti Aisyah Sensei. Hanamasa jadi. Kino Anji san to Kaina san to isho ni shabu-shabu o tabemashita. Mise wa Hanamasa ni arimasu. Mungkin Hanamasa desu gitu ya. 値段は、50万ルピアです。高い。とても高いです。牛肉は辛いです。辛いですけど美味しいです。次はサンバルバカルで、鶏肉とサンバルご飯を食べたいです。Oke. Kalau dari tadi kayaknya Alisa Sensei sama Pra Sensei juga bikin ya, tapi nggak di sini ya. Iya, Sensei bikin. Iya, Tapi Sensei. nggak di situ. Sebentar, Sensei, ini linknya kemana ya? Hilang lah. Kalau aku pakai handphone jadinya nggak bisa. Nggak tahu, nggak ngerti. Nah itu. Ya, oke. Mungkin Pra Sensei bisa taruh di yang warna kuning ya. Iya, udah. Oke. Oke. Sip. Oke, sudah Oke, selesai. oke, terima kasih, Pra Sensei. 昨日、アリサさんとプラスさんと一緒に爆走を食べました。店はチセエン爆走99です。gitu ya. 値段は1万ルピアです。とても安いです。爆走は美味しいです。美味しいですけど、少ないです。いいですね。次はポンドバンブーパーでスラムでチェンドドリアンを食べたいです。値段は15万ルピア、1万5000ルピアです。Cukup takai desu ne. Oke, terima kasih ada apa improvement di ada improvisasi di sini ya, Pak Sensei dan Alisa. Terima kasih banyak ya. Oke, baik kita stop dulu share screen-nya. Nah, oke, kita kembali lagi ke screen yang tadi. Ya, oke Sensei. Tadi sudah ini gimana Sensei? Coba ini. Mohon maaf kalau instruksi dari saya kurang jelas Sensei ya. Tadi gimana Sensei pengalamannya Sensei? Mungkin bisa cerita? Bagus, Seperti Bisa? kuliah lagi, Sensei. Seperti lagi, oke. Terima bagus, kasih. Ya, interaktif, gimana? menarik. Gampang atau susah-susah gampang atau gampang-gampang susah? Karena masih dasar mungkin masih sedikit gampang. Ya, ya, Lupa ya. kanji, Sensei. Lupakan ya. Oke, oke. Ya, baik. Jadi pada dasarnya kita sediakan contohnya, terus siswa hanya mengganti beberapa bagian dari beberapa informasi yang ada di dalam contoh tersebut gitu ya, Sensei ya. Terus kita bisa, ini namanya walaupun mungkin kalau ada juga yang berpikir ini terlalu gampang gitu ya, tapi itu namanya small step Sensei ya. Small step, apa namanya langkah kecil dulu, langkah kecil, nanti menjadi kebiasaan dan nanti lama kelamaan menjadi langkah yang lebih besar. Ya.
Oke. Terus baik, kalau ada yang mau dikomentari dulu atau ditanyakan dulu di sini Sensei? Oke, kalau Sensei, tidak, ya silakan. Sensei, mau izin bertanya Ya, mengenai sebelumnya, mohon maaf sebelumnya Sensei ya. Ini saya mau bertanya yang menggunakan itu Google Google apa namanya Sensei? Google Slide ya Sensei ya. Google Slides, iya betul. Google Slide itu ada template-template seperti itu sesuai dengan tingkatan sakubungnya. Apakah memang itu sudah tersedia di Google Slide? Apakah memang kita harus input lagi di website yang tadi pertama Sensei beritahu awal? Gitu. Oh Itu iya. gimana? Oke, terima kasih Darmawan Sensei pertanyaannya. Pada dasarnya Google Slides itu hanya semacam Microsoft PowerPoint aja Sensei. Jadi untuk template-nya kita harus bikin sendiri. Nanti mungkin itu yang tadi, link yang tadi bisa digunakan sebagai referensi untuk Darmawan Sensei untuk buat yang baru gitu, dengan Oh, gitu, akun Sensei, ya. Google-nya Sensei sendiri. Ya. Kita bisa mendapatkan template-template seperti itu mungkin di yang Sensei waktu tadi kasih apa website-website itu ya Sensei ya? Ya, Sesuai. bisa. Ya. Baik Sip. Sensei, terima kasih Sensei. Ya, sama-sama Sensei. Jadi kita bisa membuat template sendiri dari bacaan yang sudah jadi Sensei ya. Jadi tinggal dibuat seperti apa rimpang tadi ya, dikosongkan yang bagian yang bisa diganti. Oke, sip. Terima kasih Darmawan Sensei. Baik, kita lanjutkan Sensei ya, karena waktunya mepet ya, mohon maaf. Tsugi no renshu ni susumimashou. Tsugi wa membuat sakubung dari pertanyaan Sensei. Nah ini agak sedikit kompleks ya. Jadi, ini juga pertanyaannya bisa disiapkan oleh Sensei ya. Sebenarnya sama siswa juga sebenarnya bisa, hanya saja perlu latihan Sensei. Nah ini memanfaatkan 5W1H. 5W1H itu adalah what, apalagi Sensei, where, why, who ya, terus apa lagi? Satu lagi How? oh how ya, satu lagi apa ya? Why? Why ya, why, where, what ya, When? who, when ya, betul. Sip, terima kasih. Jadi membuat pertanyaannya berpatok ke 5W1H. Hanya saja karena ini agak sedikit kompleks, jadi perlu latihan sih dalam membuat pertanyaannya. Nah, bisa juga membuat pertanyaan dari sakubung yang sudah jadi Sensei, sebagai latihan Sensei. Nah, ini cocok untuk siswa yang sudah selesaikan pelajaran dasar Sensei. Jadi perlu apa namanya pengetahuan bahasa Jepang yang lebih. Jadi mungkin ini juga bisa jadi latihan untuk Sensei-sensei di sini ya. Nah, hanya saja prosesnya seperti yang tadi saya sampaikan lebih kompleks ya, dan perlu pengetahuan kemampuan bahasa Jepang yang lebih ya, dan perlu bimbingan dan feedback yang intensif ya. Hari ini kita coba akan latihan lagi Sensei. Contohnya seperti ini Sensei. Jadi saya sudah buat contoh, perhatikan dulu yang sebelah sini Sensei. Buat pertanyaan. Nah, temanya adalah Sundeiru Machi. Jadi kota tempat tinggal saya begitu ya. Nah, ini pertanyaannya sudah ada Sensei. Pertanyaannya adalah karena ini nama tempat, jadi pertanyaan pertama adalah ini Sensei, doko nih, di mana ya, where gitu, di mana? Karena temanya adalah tempat. Ya. Di Sundeiru Machi. Jadi pertanyaan pertama adalah doko nih Sundeiru Machi. Terus pertanyaan kedua, ada apa di situ ya? Sokowa, atau bagaimana tempatnya ya? Sokowa donna basho desu ka? Tempatnya bagaimana sih gitu ya? Terus pertanyaan ketiga, itsu kara itsu made soko ni sundeimasu ka? Dari kapan sampai kapan tinggal di situ? Terus dari to issho ni sundeimasu ka? Tinggal bersama siapa? Dan pertanyaan terakhir, soko ni nani ga arimasu ka? Ya. Di situ ada apa? Nah, untuk membuat sakubung, kita tinggal, ya, bukan tinggal sih, kita menjawab pertanyaan ini, Sensei. Nah, ini jawabannya di sini, Sensei. Jawabannya, ini sebagai contoh, Sensei ya. PK itu maksudnya pondok kelapa, Sensei. Ini contoh. Watashi wa pondok kelapa ni sundeimasu. Terus pondok kelapa wa, nah, donna basho desu ka? Gitu ya. Tempatnya seperti apa? Ini jawabannya di sini, Sensei. Ya. Jadi ini masing-masing jawabannya di sini.
Pondok Kelapa wa Shizuoka de kirena basho desu. Terus dari kapan sampai kapan ya? 2018年から今までPondok Kelapa ni sunde. Terus, dare to issho ni sunde imasu ka? Tsuma to musume to issho ni sunde. Saya tinggal bersama istri dan anak perempuan ya. Terus soko ni nani ga arimasu ka? Ada apa di sana ya? Ada Pondok Kelapa ni Moruto UNC ga Moruto UNC to Ichiba ga arimasu. Ada mall, ada taman bermain dan ada pasar begitu. Nah, pada dasarnya hanya mengganti ini saja sih sebenarnya. Pondok Kelapa ni sunde imasu. Ininya dihapus K-nya ya. Terus donna basho desu ka? Shizuoka de kirena basho desu. Tinggal ganti ini ya. Terus 2018年から今までgitu ya. Pondok Kelapa ni sunde imasu. Ininya K-nya dihilangkan. Itu sensei. Nah, setelah menjawab pertanyaan ini, terus disatukan menjadi sebuah paragraf sensei yang ada di sini. Gitu sensei. Jadi ini akan menjadi sebuah satu paragraf dasar yang pertama sensei ya. Jadi tentang tempat tinggal saya. Watashi wa Pondok Kelapa ni sunde imasu. Pondok Kelapa wa Shizuoka de kirena basho de. Watashi wa 2018年から今までPondok Kelapa ni sunde imasu. Tsuma to musume to issho ni sunde imasu. Pondok Kelapa ni mall to UNC to Ichiba ga aru. Itu sensei. Kira-kira sensei di sini apa bisa memahami struktur penyusunan sakubung dari pertanyaan ini? Kira-kira ada gambaran ya? Kira. Oke. Nah, Hai setelah ini, Sensei. oke, sip, terima kasih. Alhamdulillah, wakarimashita, Oke. Sensei. Nah, Ya, sensei. setelah ini, Oke, oke, terima kasih. Oke, nah setelah ini kita akan latihan lagi sensei ya. Nah ini nanti saja kita bahas. Nah, setelah ini kita akan masuk lagi ke latihan lewat pakai Google Slides lagi sensei ya. Nah, di sini sudah tersedia sebentar. Nanti saya akan kasih linknya sensei ya. Sebentar, saya kasih linknya. Saya kasih linknya di chat sensei ya. Nah, nanti sensei akan masuk ke Google Slides yang ini sensei. Nah, di sini sudah ada pertanyaan sensei. Nah, tugasnya sensei adalah nanti di breakout room menjawab pertanyaan ini ya. Misalnya Kazoku wa, nah nanti ini tinggal diganti aja misalnya Gonin. Misalnya ya sensei ya. Misalnya Nani nih Mas, ada berapa sih keluarganya? Misalnya Gonin, Imas. Terus Kazoku wa dare ga imasu ka? Misalnya watashi to tsuma ya. Tsuma itu apa? Istri ya. Tsuma to musuko to musume to neko misalnya ya 5 sama neko dihitung. Nggak imas gitu ya. Terus kazoku to isho ni doko ni sunde imasu ka? Kazoku to isho ni misalnya Jakarta ni sunde imasu. Terus nah di sini bisa menjabarkan kebiasaan ya atau hal yang tidak bisa dari setiap anggota keluarga misalnya. Koto no jouzu na koto atau nigate na koto. Jadi jouzu na koto itu bisa apa sih gitu ya. Nah nigate na koto nggak bisa apa sih gitu. Misalnya oto wa ryori ga jouzu desu gitu ya. Shikashi apa misalnya soji wa nigate desu gitu. Itu sensei. Tapi nggak perlu diisi semua sensei. Jadi kira-kira seperti ini sensei. Jadi nanti sensei bisa satukan jadi sebuah paragraf. Itu tugasnya sensei.
Ini sebagai gambaran aja dari saya hapus lagi. Kira-kira Sensei sudah ada gambaran mengerjakan bagian ini? Oke. Kalau sudah ada, silakan Sensei bisa dibagi lagi ke 4 breakout room ya. Kita tolong Rahma Sensei. Terus bisa bekerja sama mengerjakan yang ini Sensei. Yes,
Hari Sensei, 1 menit lagi nggak apa-apa. Iya, di cut aja sekarang. Ya. Overtime ya, maaf ya. Ya, terima kasih Sensei. Ya, agak susah Sensei yang bagian ini ya. Susah, Sensei. Maksudnya Sensei kurang banyak. Iya, waktunya kurang banyak ya, Sensei. Iya. Terus kita rebutan. Rebutan. Iya, belum pada punya suami kan nih, apa jadinya? Jadi Oke. Kita lihat dulu punya yang kuning ini punya siapa nih? Punya Alisa Sang, Prasang, dan Nurmala Sang. Alisa Sensei, Prasang, dan Nurmala Sensei ya. Jadi malu. Oke. Nah, ini nanti tinggal disatuin aja begini Sensei ya. Misalnya, nah dihilangin terus dijadiin kayak paragraf gitu. Belum kita rapihin Sensei tadi. Oh iya, nggak apa-apa. Ini saya bantuin. Nah, gini jadi Kazoku wa sanin imas, kazoku ni ototo akachan ga imas, kazoku to issho ni chisai ni sunde imasu. Oto no jouzu na koto wa souji shimasu. Oto no nigate na koto wa ryori shimasen. Oke. Musuko no jouzu na koto wa tabemasu. Musuko no nigate na koto wa mada arukemasen. Oh, masih akacang ya. Ya, hai. Sensei mau nanya Sensei. Itu Ya. sudah benar belum Sensei? Yang kalimat terakhir itu kan musukono, itu Ya. sama berikutnya itu bisa disambungin nggak ya Sensei? Musuko no nigate na, maksudnya gimana sih? Ini kan musukono, jozuna koto wa tabemas. Nah, tabemas ini langsung disambung ke nigatenya. Nigate-nya itu gimana Sensei? Oh, kayak gini juga nggak apa-apa. Musuko no jozuna koto wa tabe. Harusnya sih gitu. Koto des gitu. Tabe koto des. Taberu koto des. Taberu koto des. Soshite bisa juga pakai soshite gitu ya. Musuko no nigate na koto wa mada aruke nai koto des gitu ya. Nah, ini tadi kita yang bingung di sini. Oke. Arigato Sensei. Sama-sama. Ya, sama-sama. Terus punya Peri Sensei, Iin Sensei, dan Aini Sensei. Kazoku wa 4 人 imasu. Chichi to haha to ani to watashi ga imasu. Jakarta ni sunde imasu. Chichi wa sports ga jouzu desu. Haha wa souji to ryoru ga jouzu desu. Ani wa ongaku ga suki desu. Ii desu ne, oke desu. Sugoku ii desu. Nomor 7-nya belum Sensei. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti bisa diperbaiki lagi. Terus dari Putri Sensei, Rahma Sensei, dan Siti Sensei. Watashi no kazoku wa 5 人 imasu. Haha to, ini bacanya apa ya? Lupa. Imoto ya, imoto ga imasu. Jombang ni sunde imasu. Terus mungkin belum selesai ini ya. Waktunya kurang ya. Mana kayak masih Mas? Tapi dapat gambarannya kan ya Sensei kata ya? Alhamdulillah Sensei. Ya, semoga dapat gambarannya Sensei. Terus terakhir dari Ita Sensei, Darmawan Sensei, dan Nawang Sensei. Kazoku wa 4 人 imasu. Kazoku ni watashi to shujin to kodomo ga imasu. Kazoku to issho ni serpong ni sunde imasu. Otto wa piano ga jouzu desu. Kodomo wa pencak silat ga jouzu desu. Watashi wa ryori ga desu. Ya, terima kasih Sensei.
Nanti link-link yang tadi akan di-share lagi karena akan saya biarkan online terus Sensei ya. Jadi Sensei bisa kapan-kapan balik lagi gitu, bisa lihat lagi. Baik. Ayo, arigatou gozaimasu. Ya, Sensei. Baik. Sebenarnya ini waktunya memang kurang ya Sensei ya. Jadi mohon maaf ini kalau manajemen waktunya kurang bagus. Ya. Gimana Sensei menulis sakubung dari pertanyaan tadi pengalamannya Sensei? Mungkin ada yang mau cerita mungkin. Omosiro sensei, jadi seperti kuliah lagi. Baca kanjinya susah. Baca kanjinya susah Sensei ya. Jangan kalau di SMA itu masih dasar-dasar jadi kanji ya. Sensei. Nanti bisa latihan lagi Sensei ya. Sensei, kalau dari pertanyaan ini justru kalau saya lihat lebih memancing ya. Kalau dari pertanyaan, sakubungnya ini lebih memancing kita untuk justru lebih memancing kita untuk mengarang gitu. Kalau menurut saya dari pertanyaan Sensei, lebih memancing gitu. Ya, terima kasih Darmawan Sensei. Iya Sensei, sama-sama Sensei. Ya, oke. Ada lagi yang mau berkomentar mungkin, Minasang? Ya. Baik Sensei, jadi semoga walaupun latihannya waktunya sedikit Sensei ya, semoga ada gambaran sedikit ya. Walaupun tidak banyak waktunya ya. Tapi semoga dari latihan tadi Sensei Gata bisa ada gambaran mengenai bagaimana menyusun sakubung di tingkat dasar. Yang paling sulit itu mungkin menurut saya bikin pertanyaannya justru ya. Ya, sebenarnya itu juga ada latihannya Sensei. Nanti mungkin kalau ada waktu lagi kita bisa latihan. Jadi ya Sensei Gata jadi korede workshop juga warimas. Jadi workshopnya hanya sampai di sini saja. Otsukare-sama desu. Terima kasih. Ya, ini referensinya nanti materi ini bisa diakses mungkin dari panitia bisa share dalam bentuk PDF. Terima kasih. Oke. Saya kembalikan ke moderator. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Hari Sensei atas penjelasan materi yang diberikan. Dan terima kasih kepada para peserta karena telah aktif dalam rangkaian acara webinar kali ini. Bila peserta masih memiliki pertanyaan, kami persilakan untuk bertanya melalui kolom chat Zoom dengan menyebutkan nama serta asal instansi. Kami informasikan kepada para peserta bahwa link daftar hadir sudah tersedia di kolom chat. Kami persilakan untuk mengisi daftar hadir yang sudah tertera. Nggak ada di saya. Belum ada Sensei. Ada nih. Kami informasikan sekali lagi kepada para peserta, link daftar hadir sudah tertera di kolom chat. Kami persilakan untuk mengisi daftar hadir yang sudah tertera. Dan kami informasikan kepada para peserta untuk wajib mengisi daftar hadir untuk pemberian sertifikat. Bagi yang tidak mengisi daftar hadir dan tidak dapat memberikan bukti keikutsertaan webinar, mohon maaf jika tidak mendapatkan sertifikat. Terima kasih. Mas, maaf Mas, moderator, boleh link daftar hadir di-share ke WA gitu, biar lebih simpel gitu. Daftar hadirnya? Enggak ya? Hanya di Zoom aja ya? Hanya di Zoom saja, Bapak. Akan saya kirimkan kembali. Baik Mas. Baik. Sekali lagi terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Ibu peserta seminar dan jawaban dari Hari Sensei serta pemaparan webinar oleh Hari Sensei. Selanjutnya adalah pembacaan rangkuman webinar pada hari ini.
Rangkuman webinar pada hari ini, yang pertama, hal-hal yang diperhatikan dalam penulisan Sakubun, antara lain seperti kesalahan dalam gramatikal, pengaruh bahasa ibu, dan kurangnya membaca serta menulis dalam konteks komunikasi terhadap Sakubu. Lalu berikutnya, sebagai pengajar harus mempermudah feedback dari pembelajar. Lalu berikutnya, banyak mempelajari dari berbagai sumber untuk memperdalam pemahaman mengenai Sakubun. Selain itu, memahami berbagai kesalahan akibat rendahnya kesadaran terhadap mistake dan error. Selanjutnya, diutamakan untuk menyederhanakan kegiatan feedback untuk mempermudah dalam penilaian Sakubu. Lalu berikutnya, penggunaan template, antara lain menyediakan tema yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau kebiasaan hidup pengarang Sakubu. Lalu berikutnya, ada metode mengganti beberapa informasi. Lalu berikutnya, beberapa kekurangan dari program template antara lain adalah kurangnya berekspresi dalam merangkai Sakubu. Lalu berikutnya, dalam membuat kalimat, dapat dimulai menggunakan pertanyaan 5W+1H, lalu menjawab pertanyaan dari Sakubu yang telah dibuat. Setelah itu, menyatukan jawaban dari rangkaian kalimat yang sudah dibuat. Sebelum mengakhiri webinar pada hari ini, dimohon para peserta untuk dapat menyalakan kamera karena akan dilakukan sesi foto bersama sebagai dokumentasi acara pada hari ini. Kepada para peserta dipersilakan untuk menyalakan kamera karena akan dilakukan sesi foto bersama. Baik, terima kasih kepada para peserta atas ketersediaannya untuk melakukan foto bersama. Sebelum mengakhiri webinar pada hari ini, jangan lupa untuk para peserta mengisi daftar hadir pada link yang sudah diinfokan. Link daftar hadir akan kami tutup 5 menit setelah webinar ini selesai. Terima kasih para peserta atas waktunya dalam mengikuti webinar pada hari ini. Mohon maaf bila pelaksanaan webinar kali ini melewati waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu peserta webinar. Semoga webinar pada hari ini dapat menambah pengetahuan untuk kita semua. Untuk webinar selanjutnya akan dilaksanakan pada Sabtu 21 Oktober 2023 dengan tema Pengenalan Media Digital untuk Mata Pelajaran Sakubung Tingkat Dasar. Diharapkan peserta saat ini juga dapat ikut serta dalam webinar selanjutnya karena merupakan webinar lanjutan pada hari ini. Minasama, osukare-sama deshita. Makoto ni arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimasu. Izin Arigatou les. gozaimashita. Terima kasih Sensei Gato. Arigatou. Gozaimasu. Hai, otsukare-sama deshita. Arigatou gozaimasu, Sensei. Sama Sensei. Arigatou gozaimashita, Sensei. Gozaimashita. Izin live, Sensei. Bye. Pamit Sensei Tachi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sensei.